Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul, ya, melainkan dia telah memohon kepadaku, tanya besar kata ganti Allah, dengan suatu permohonan yang telah aku kabulkan permintaannya atau permohonannya itu. Nah, dalam hadis lain dijelaskan masalah ini, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah kasih doa yang diijabah, pasti diijabah. Ya, jadi doa nabi-nabi umumnya diterima, tapi ada yang diterima, ada yang juga tidak diterima. Tapi ada satu doa, kalau dia minta langsung dikasih. Itu contohnya kata sebagian ulama adalah permintaan Nabi Nuh alaihissalam pada saat minta dibinasakan kaumnya. Permintaan Nabi Lut pada saat dibinasakan kaumnya, Allah langsung kabulkan. Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, ya, Nabi Hud, ini semua. Musa alaihissalam pada saat minta Fir'aun ditenggelamkan, maka itu semuanya permintaan yang Allah langsung kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membangunkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penawaran itu. Semuanya sudah aku kasih dan mereka sudah mohon semuanya. Sekarang kesempatan buat kau, hai Muhammad. Mohonlah kepadaku, kata Allah. Sekarang kau boleh minta. Apapun yang kau minta sekarang, aku akan kasih. Misal Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikan hidayah semua manusia. Itu Allah kasih pada saat itu. Dikabulkan. Gitu kan? Maka Allah berfirman, memintalah wahai Muhammad, maka permintaanmu akan dikabulkan. Lalu aku mengatakan, kata Nabi SAW, permohonanku ialah syafaatku untuk umatku pada hari kiamat. Jadi kecerdasan Nabi SAW luar biasa, kata ulama, dalam permintaan ini. Beliau sudah tahu, ya, karena di potongan pertama hadis atau hadis sebelumnya tadi kalau masih ingat, ya, hadis yang kita sempat review, ya, kalau memang umat beliau sudah diperlihatkan paling banyak pada hari kiamat, gitu kan. Maka Nabi SAW tidak minta secara khusus umatnya diperbanyak, karena memang dasarnya Allah terus menyebarkan agama ini. Maka ada hadis Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat kecuali semua rumah di muka bumi akan dimasuki Islam, baik dengan kemuliaan atau dengan terhina. Di zaman Nabi Isa AS nanti turun di akhir zaman, itu Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Al-Quran dan semua harus muslim. Masuk Islam dengan mulia, dia terima Islam, atau dia kalau tidak dihinakan, dibunuh. Itu di zaman Nabi Isa AS, tidak berlaku sekarang tentunya. Kalau sekarang konsep kita la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam Islam, gitu ya. Maka Nabi SAW tahu umatnya akan banyak. Maka yang beliau minta bukan di dunia. Ya Allah, khusus doa itu yang kau izinkan aku dikabulkan, simpan di akhirat nanti. Untuk apa? Berikan syafaat, pertolongan. Syafaat maksudnya adalah pertolongan agar selamat dari api neraka masuk ke surga. Nah, ini permintaan yang sangat cerdas. Gitu kan? Bagaimana nanti kalau ada umatku masuk neraka, keluar masuk surga, ya Allah. Dan ini dikuatkan dengan banyak hadis. Di antaranya hadis lain, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, nanti akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga, lalu dibukakan untukku. Pada saat malaikat berkata, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu itu, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka aku pun masuk dan aku bertemu dengan zat yang maha perkasa, Al-Jabbar, Allah, di hadapanku. Lalu aku sujud, tersungkur sujud. Lalu Allah SWT mengatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, maka aku akan diberikan. Karena ini permintaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah umatku, kata Allah SWT, pergilah ke neraka, keluarkan dari umatmu dari api neraka yang memiliki keimanan seperti dinar, ya, seperti koin dinar, gitu kan. Walaupun kecil begitu imannya bisa, gitu. Maka Nabi SAW pun pergi mengeluarkan dari umatnya sesuai dengan itu. Setelah itu dikembali, Allah masih mengatakan, pergilah kembali ke neraka, keluarkan dari umatmu yang dalam hatinya seperti setengah dinar itu. Jadi lebih sedikit lagi, Nabi SAW keluarkan. Setelah itu Nabi SAW kembali, Allah masih mengatakan lagi, pergilah Muhammad dan keluarkan dari umatmu yang memiliki keimanan seperti biji sawi, seperti debu kecilnya, ya. Biji sawi itu kan kecil sekali, ya. Seperti pasir atau debu, gitu. Maka Nabi SAW mengeluarkan pada saat itu. Itu pun kata Nabi SAW, Allah masih berfirman, tertinggal syafaatku. Lalu Allah menggenggam dari neraka satu genggaman yang mengeluarkan banyak makhluk, kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, dalam riwayatnya dikatakan, di depan surga Allah siapkan nahrul hayat, sungai kehidupan. Semua umatku yang dikeluarkan, ya, atau semua manusia yang beriman dikeluarkan dari neraka, akan dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Lalu kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran, gitu. Jadi mereka keluar dan mereka, tidakkah kalian lihat yang kena cahaya berwarna kuning, ya, dan tidak terkena cahaya berwarna hijau, seperti itulah mereka tumbuh, gitu kan, masih lemas, ya, seperti itulah.
Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, seperti tumbuhan atau tanaman kecil yang tumbuh di saluran air, gitu kan. Maka mereka akan tumbuh tentunya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan istilah dengan utaqa'ur rahman. Orang-orang yang telah diselamatkan dengan izin Sang Maha Pengasih. Ini syafaat Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan syafaat Nabi SAW dibagi dua. Ya. Ada syafaat Nabi SAW untuk manusia diadili. Dan ini pun dibagi dua lagi syafaat yang pertama ini. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Pertolongan umum, pertolongan khusus gitu. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang panjang lebar tentang orang nanti kepanasan di mahsyar. Orang sudah nggak tahu harus buat apa. Mereka berharap mereka ke surga atau ke neraka. Karena luar biasa panasnya pada saat itu. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan matahari jaraknya hanya 1 mil saja. Dan 1 mil ini kata perawi hadis, saya tidak tahu 1 mil itu apakah jarak 1 mil jarak perjalanan 1,5 kilometer itu, atau mil. Diistilahkan juga bagi orang Arab kalau mau pakai celak, wanita mau pakai celak biasanya ada kayunya, itu dicelupin di serbuk celak itu lalu ditarik ke mata. Nah kalau sudah mau kesentuh ke mata, ini namanya mil. Bisa saja matahari sedekat itu, maka manusia akan tenggelam. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dan itu Allahu a'lam berapa lama. Maka karena manusia sudah jenuh sekali dan pada saat itu tersiksa, mereka pun akhirnya mendatangi para nabi-nabi. Datanglah kepada Adam, engkaulah ayah kami yang pertama, manusia yang pertama diciptakan. Mohonlah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah telah murka hari ini belum pernah murka sebelumnya. Diriku sendiri, dan tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali perbuatan kesalahan ayah kalian. Pergilah kepada Idris juga menolak. Pergilah kepada Nuh kepada Syuaib, kepada Saleh, kepada Hud, terus saja nabi-nabi, sampai akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana manusia nanti mengenalku pada hari kiamat? Artinya orang yang belum pernah lihat Nabi, oh jadi tahu, oh ini ternyata Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka akan datang mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah Nabi terakhir, engkau salah satu Nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Gitu kan? Disebutlah kemuliaan Nabi SAW, maka waktu itu suara-suara mereka menggema di seluruh penjuru mahsyar. Maka mereka jadi tahu inilah Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW sujud di bawah singgasana atau arsy Allah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk atau kepada orang selain aku. Ya. Jadi Allahu a'lam puji-pujian apa itu khusus untuk Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, dan Allahu a'lam berapa lama aku sujud. Ya, berapa lama aku sujud, sampai terdengar Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka pada saat itu Nabi SAW melakukan syafaat beliau yang pertama, yaitu dibagi dua lagi, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh makhluk diadili pada saat itu. Karena awalnya Allah SWT tidak mau mengadili mereka. Dengan syafaat Nabi SAW, Allah datang menghakimi mereka, baik yang ke surga atau ke neraka. Termasuk hewan-hewan. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, pada saat itu Allah akan menghakimi 2 ekor domba, ya, yang Allah akan menghakimi domba yang bertanduk yang telah menanduk temannya. Kenapa dia menanduknya? Semua akan dihakimi oleh Allah SWT. Jadi ini syafaat umum, ya, yang datang untuk seluruh makhluk. Dan di poin pertama, syafaat pertama ini, yang keduanya, syafaat yang kedua adalah syafaat khusus. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman. Di mana mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dimudahkan atau dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka di timbangan amal. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi SAW mengeluarkan umatnya dari api neraka. Mengeluarkan umatnya dari api neraka. Ada juga yang mengatakan syafaat itu cuma 2. Syafaat umum untuk Allah SWT menghakimi hamba-hambanya termasuk orang-orang kafir dan hewan-hewan. Dan syafaat khusus untuk orang-orang beriman yang akan dikeluarkan dari api neraka. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Dan itu makna syafaat. Jadi Nabi SAW meminta, yang pada saat Allah mengatakan, mintalah hai Muhammad, maka permintaanmu akan dikabulkan. Maka aku mengatakan permohonanku ialah syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Abu Bakar sempat bertanya untuk memastikan, walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah memahami makna syafaat dalam bahasa Arab, pertolongan, tapi untuk lebih jelas lagi, wahai Rasulullah, apa syafaat yang Anda maksudkan? Pertolongan apa nih? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengatakan, wahai Rabbku, syafaatku yang aku simpan di sisimu, maksudnya untuk di akhirat, bukan di dunia pertolongan itu, tapi di akhirat. Rabb yang maha suci dan maha pemurah lalu menjawab, yang maha suci dan maha pemurah menjawab, ya. Maksudnya iya, aku kabulkan. Kau bisa nanti yang terkabulkan itu di akhirat. Kemudian Rabbku akan mengeluarkan sisa-sisa umatku dari neraka. Ya.
Tentu teman-teman, ada hadis yang lain menguatkan masalah ini ya. Saya baca dulu sampai akhir hadis, lalu memasukkan mereka ke dalam surga.